Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Salah satu golongan yang Allah akan angkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat adalah orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mengapa? Dengan ilmu manusia bisa membedakan antara hak yang batil. Dengan ilmu manusia bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu pula manusia bisa melakukan aktivitas sehari-hari, bersosialisasi dengan masyarakat dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang menuntut ilmu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah niat dalam menuntut ilmu itu sendiri. Jangan sampai kita salah niat, apalagi niat menuntut ilmu untuk menghancurkan masyarakat, untuk menindas yang lemah dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim menyampaikan 3 hal yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah li thalabi ridallah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah li izalatil jahli, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Dan yang terakhir adalah li'alai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan seluruh ajaran-ajaran yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita salah niat dalam menuntut ilmu, contohnya kita berniat menuntut ilmu untuk berdebat dengan para alim ulama. Kita niat menuntut ilmu untuk mengumpulkan kekayaan, harta dan pangkat dan jabatan. Kita niat menuntut ilmu untuk merugikan masyarakat banyak. Na'udzubillah. Maka barang siapa yang memiliki niat buruk dalam menuntut ilmu, Allah mengancam dalam sabda Rasulullah, "Falyatabawwa maq'adahu 'alan nar." Maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam menuntut ilmu adalah sikap sabar. Sikap sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i. Beliau berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi." Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya yaitu Imam Waqi, "Wahai Imam Waqi, aku merasa kesulitan dalam belajar. Aku merasa kesulitan dalam memahami dan menghafal pelajaran. Maka berilah nasihatmu wahai guruku Imam Waqi." Apa yang Imam Waqi katakan kepada Imam Syafi'i? Sesungguhnya ilmu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang berbuat maksiat kepada Allah, yang selalu melakukan perbuatan dosa dan dosa. Maka anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, belajar dari pengalaman Imam Syafi'i. Tatkala beliau mengalami kesulitan dalam belajar, apa yang beliau lakukan? Marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibukakan pintu hati untuk menerima hidayah Allah, untuk menerima ilmu Allah. Selanjutnya adalah
minta maaf kepada kedua orang tua kita, wabil khusus kepada ibu kita. Kenapa? Karena ibu kita lah yang mengajarkan kita, ibu kita lah yang telah mendidik kita, dan ibu kita lah yang telah melahirkan kita. Insya Allah doa seorang ibu akan mustajab, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kita hormati guru kita yang telah mengajarkan kita. Mudah-mudahan apa yang guru kita ajarkan akan mendapatkan keberkahan untuk kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Terlepas dari itu semua, ada satu hal yang lebih penting daripada sebuah ilmu. Apa itu? Yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka jika kita nanti menjadi orang-orang yang pintar, jika kita nanti menjadi orang-orang yang hebat, jangan sekali-kali sombong kepada orang lain. Jangan kita menuhankan ilmu kita. Jangan kita memperlakukan ilmu kita seperti raja untuk kita. Kita harus tawadhu, bersikap sopan, baik, dan tetap rendah hati. Yang kita cari bukanlah banyaknya ilmu, tapi yang kita cari adalah keberkahan dari ilmu itu sendiri. Seorang imam sufi yang bernama Abdullah bin Mubarak pernah berkata, "Nahnu ila qalilin minal adab, ahwaju minna ila katsirin minal ilmi." Kita lebih mementingkan atau kita lebih membutuhkan orang-orang yang beradab, orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, meskipun ilmunya tidak banyak, daripada orang-orang yang berilmu tetapi tidak memiliki adab dan tingkah laku yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya, dan berbakti kepada orang tuanya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada anak-anakku semuanya. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.